Oke guys, ya baik lagi sama gue karena datang nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini gue mau bahas saham AMAG ya, AMAG, asuransi multi arta guna ya. Lihat grafiknya kayak gini, ya lumayan sih. Kalau dari grafik ya, para naik kalau dari grafiknya. Ya ini request juga sama AMAG bergerak di penyediaan asuransi umum ya. Produknya meliputi asuransi kebakaran, gempa, bla 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 lah, lu bisa baca sendiri. Sahamnya beredar 5,00015 ya, 5 miliaran. Pemegang saham Fairfax Asia Limited 80%, PT Bank Pan Indonesia 7,76%, masyarakat 12%. Jadi masyarakat megang 500 jutaan lah. Oke. Bisnisnya premi ya. Oke, premi asuransi. Oke. Langsung aja laporan keuangannya. Ini konon heboh katanya karena dividennya gede ya. Ya memang dividen bisa jadi diukur ya, tapi kenapa gue bilang screening cepat boleh pakai dividen, tapi itu belum bisa jadi standar untuk masukin duit. Kenapa? Karena gue bilang ada beberapa perusahaan yang dividennya gede karena jual aset. Ya, jadi hati-hati lo mengantisipasi itu ya. Screening awal boleh, langsung dari dividen dulu lo hitung harganya bla 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 bla, worth it, harganya tep. Nah itu baru lo lihat laporan keuangannya. Lihat, bener nggak? Labanya tuh beneran nggak gitu loh. Itu aja. Sekarang ekuitas 1,8 triliun, lalu 1,874 triliun, naik 3%. Lalu naik ke 2 triliun, naik 9%. Ya, lalu di sini minus 1,869 triliun ya. Wow, ini minusnya gede loh guys. Ya, 8,5. Ya. Ekuitas tuh modal ya, berarti kalau logikanya kalau modal makin gede, kemungkinan lo mendapatkan laba semakin besar. Tapi kalau modal lo semakin tergerus ya, berarti lo kemungkinan lo menghasilkan laba semakin kecil gitu loh. Otomatis laba semakin kecil, harga saham bakal turun terus. Contoh yang terjadi model kayak gini di mana? Unilever dan Demas. Ya, ininya minus terus. Ya pasti makin kecil nanti harga sahamnya. Itu hukum alam. Ya sendirinya otomatis begitu. Nah itu, jadi lo hati-hati nih. Ini memang konon hebohnya kan dividennya gede. Tapi lihat, ininya udah minus nih. Kalau ada dividen gede, ininya minus, gue nggak percaya guys. Kalau gue, ya gue gak akan masukin duit gue di situ. Kalau gue. Lembar saham 5 miliar beredarnya oke. Ya. Book value 361, 375, 409 dan 374 ya. Tuh gue. Menurun book value-nya. Berarti per tahun rata-rata naik hanya 1,45%, maka di 2023 kira-kira book value-nya 379. Per bulan naik 0,11, maka book value dia di 2022 April sampai Juni ini sekarang 375-an ya. Sekarang udah bulan Juli sih ya. Nanti lihat lagi laporan Q2-nya baru kita bisa dapat lebih pasti. Harga rata-rata saham 300, 295, 233 dan 356 ya. PBV 0,8, 0,75, 0,5 dan 0,9. PBV tertinggi nih di Januari sampai Maret kemarin. Gue mau proyeksi PBV ya di April sampai Juni. Harus lihat laba. Gue lihat laba dulu. Ini 44 miliar ke 36. Malah turun ya 18% ya. Berarti 0,9. Jadi
Kalau dikali minus 14% dibagi 14% berarti jadi sekitar 0,8. Per bulan minus PBV-nya, tunggu bentar. Per bulan minus 1,42%, maka ini kali 1,42%, dibagi, sorry. Maka ini angka yang gue pakai 0,91. Maka harga yang gue dapat 341 ya. Prediksi harga gue. Oke. Ya, sekarang 428, lebih tinggi lagi nih, guys. Kita lihat book value-nya berapa sih? PBV-nya 428 dibagi 375. Berarti kira-kira ya 1,14 naik ya, guys. Satu titik. Ya. Guys, satu hal yang pasti ya, seperti yang sering gue bilang, satu hal yang pasti, dunia saham kan penuh dengan ketidakpastian sebenarnya ya. Tapi ada satu hal yang tingkatnya pasti banget ya. Ini mungkin bisa sampai 100% pastinya. Itu adalah dividen. That's it. Ketika dividen besar mau dibagikan, itu pasti orang berbondong-bondong ke sana dan itu menyebabkan kenaikan capital gain yang luar biasa. Ya, seperti misalnya waktu itu PTBA mau bagi 15%. Dari hari pengumuman RUPS naik ke 4.300, lalu dari RUPS ke Kumdet naik jadi 4.650, naik 350 poin. Itu hal pasti. Begitu demikian juga sebaliknya ketika dividen yang diumumkan kecil, maka akan terjadi bisa ARB, SMDR, dan PNLF kemarin terbaru ya. Ternyata dividen PNLF hanya RP 10, 25% DPR. Berita digadang-gadang akan jadi dividen jumbo, ternyata cuma 25% DPR-nya. ARB waktu di RUPS kemarin. Enggak ARB sih, kalau nggak salah minus 4%. Ya intinya jadi, ya itu hal yang pasti ya guys, intinya ya. Tapi justru karena hal pasti itu kadang-kadang lo harus hati-hati ya. Karena beberapa orang tahu perilaku pasar kita, kalau lihatnya dari dividen besar berbondong-bondong masuk, maka kadang-kadang lo harus hati-hati waspada. Ada dividen yang gede bukan karena murni hasil jual beli, no. Hasil bisnis mereka, no. Sometimes karena memang mereka jual aset, guys. Ya, makanya itu alasan gue lihat dari ekuitasnya dulu untuk buktiin nggak terjadi penurunan di sana, biar kita yakin bahwa dia tidak jual gitu loh. Nah, jadi lo hati-hati nih sama AMAG ini ya, karena ekuitasnya minus, sehingga kalau lo bilang ekuitas minus bisa dividennya gede ya, lo harus tanda tanya, karena tadi gue lihat labanya aja turun nih dari sini. Nah, itu lo harus hati-hati, karena market kita sukanya ngelihat laba dan ini dulu, dividen itu biasanya, ya. Nggak salah, tapi yang penting kita harus tahu dividennya beneran gitu loh, dari hasil jual belinya. That's it. But ini kalau secara dari PBV sini lagi naik ya. Ya, tapi kita lihat. Yuk, sekarang kita bahas laba biar kita cek beneran apa enggak. Laba 23 miliar lalu turun 21 miliar turun ya. Terus naik 44 miliar naik 100% dan ini turun 36 miliar turun 18%. Labanya justru turun guys ya. Ya seperti yang gue bilang, kalau laba turun ya berarti ekuitas turun ya laba, potensi menghasilkan laba semakin kecil gitu loh guys ya. Sekarang gue mau lihat ini labanya bagus nggak ya. Kita bahas ROE-nya. ROE di sini hanya 1,3% ya. Kecil guys, jelek. Kali 4 ya cuma 4% jelek. Ini jelek. Terus ini 1,17%, kali 4 juga jelek guys. Ya. Ini 2%, kali 4, 8%, ini sedang ya. Sedang. Nggak terlalu bagus, sedang aja. Dan ini 1,95 ya 8% juga. Sedang ya guys. Jadi nggak ada yang istimewa dari labanya. Nggak ada yang istimewa. Jujur ini nggak istimewa dan EPS
Ya, kita bahas EPS ya. 4, 4, 8, dan ini 7 ya. Berkurang sedikit dari tahun lalu. Berarti ini jadi 15, 21, 30 ya. Berarti ini EPS kuartal 4-nya. Berarti ini berpotensi tembus 28. Ya. Peningkatan EPS, nggak usah, ini DPS ya. Dividen yang dibagikan waktu itu dia bagi 30. Wah, ya gede nih, 10%. DPR 200% ya guys. Guys, gue cuma ingetin ya, lu sebenarnya udah bisa screen nih kok. Segala sesuatu yang DPR di atas 100% itu mencurigakan. Ya, nggak mungkin, itu berarti melewati hasil laba aslinya dia. Ya, ini 200% udah jelas mencurigakan guys ya. Ini juga dia bagian 50, yield-nya 16%. Tuh, 238%. DPR-nya udah jelas nggak bener menurut gua. Ya gimana ceritanya kalau lo dapat laba 10 juta lo bisa bagiin ke orang 15 juta kayak gitu. Gimana caranya? Kalau bukan lo jual dari barang-barang lo kayak gitu guys. Ya. Oke. Ini belum dibagiin ya. Ini belum dibagiin. Ya jadi sumpama dia bagiin pun ya gue nggak tahu ya apakah dia akan makan lagi lebih 100% lagi ya. Tapi sebenarnya EPS dia cuma segini guys. Ini kalau tembus juga cuma 28 ya. Kalau 28 tuh sebenarnya normalnya kalau 50% dia bagiin 14 kan berarti dividen 14 ya harusnya ya. Sebenarnya harga normalnya dia cuma di sini guys, 140 sampai 280. Ya, sekarang dia di harga berapa? Ya 428 ya. Ini kemahalan nih karena orang hanya lihat dari dividen DPR-nya ya. Dividen yield-nya ini gede. Nah, ini gue ingetin lo hati-hati. Ini bukan gue ingetin lagi ya. Ini sebenarnya sih nggak benar sih menurut gue ya. Karena ekuitasnya minus gitu. DPR juga nggak benar menurut gue. Dan menurut gue harga jadi cuma di 140 sampai 280. Kalau DPR-nya 50% ya. Nah, oke guys, sampai sini aja gue simpulin aja. Ini ekuitas lagi minus ya, berarti udah warning buat lo. Dan DPR-nya tuh nggak wajar. Di atas 200% tuh nggak wajar. Ya, jadi udah jelas. Menurut gue pribadi sih, ya kak, bukan menurut gue pribadi ya. Ini sih udah jelas bahaya sebenarnya. Itu aja. Ya. Kalau lo masuk nanti dia akan jeblos nanti. Nanti akan jeblos ini pasti. Ya. Oke guys, sampai sini aja guys. Sampai ketemu lagi video gue berikutnya. Karena data nggak bisa bohong ya.